Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Allah memberkahi setiap langkah kita. Selamat datang di Sejarawan Channel. Kadipaten Panjalu, sebuah kerajaan yang terletak di wilayah yang kini dikenal sebagai bagian dari Jawa Barat, menyimpan kisah sejarah yang penuh dengan kejayaan, konflik, dan perjuangan. Berawal dari keturunan Kerajaan Sunda dan bagian Kerajaan Pajajaran, Panjalu mencatatkan perjalanan panjang dalam mempertahankan eksistensinya, baik melalui pertempuran maupun politik. Dari tokoh-tokoh penting yang memimpin hingga perang-perang besar yang dihadapi, Kadipaten Panjalu menjadi saksi bisu dari sebuah kerajaan yang berusaha menjaga kedaulatannya di tengah pergolakan zaman. Panjalu, sebuah nama yang menggema dalam sejarah Tatar Sunda selain Pajajaran, bukan hanya sekadar cerita tentang sebuah wilayah kerajaan di Jawa Barat. Kadipaten Panjalu adalah salah satu kerajaan dan budaya yang memiliki kontribusi besar dalam sejarah Nusantara. Dengan warisan sejarah yang kaya akan mitos, legenda, dan fakta historis, Panjalu menjadi bagian penting dari perkembangan peradaban di Jawa Barat. Kadipaten Panjalu memiliki akar sejarah yang panjang, yang kemungkinan berasal dari masa sebelum Islam menyentuh tanah Sunda. Menurut tradisi lisan dan beberapa naskah kuno, Panjalu adalah wilayah yang sudah dihuni oleh masyarakat agraris sejak. Lokasinya yang strategis di sekitar Situ Lengkong, di kawasan yang kini dikenal sebagai Ciamis, menjadikannya tempat yang subur dan ideal untuk kehidupan masyarakat. Nama Panjalu sendiri sering dikaitkan dengan tradisi spiritual masyarakat Sunda kuno. Kata Panjalu berasal dari kata jalu dalam bahasa Sunda, yang berarti jantan, jago, atau maskulin, yang berkonotasi dengan kata-kata jagoan, jawara, atau pendekar. Hal ini mencerminkan masyarakat Panjalu yang sangat kuat, gagah, dan menghormati leluhur mereka, dan menjadikan alam sebagai bagian kesatuan dari kehidupan spiritual. Danau yang kini dikenal sebagai Situ Lengkong dianggap sebagai pusat spiritual sejak masa awal berdirinya wilayah ini. Menurut beberapa sumber, Panjalu awalnya merupakan bagian dari Kerajaan Sunda yang memiliki pengaruh luas di wilayah Tatar Sunda. Panjalu diberikan status sebagai kadipaten otonom oleh seorang Raja Sunda untuk memperkuat pengelolaan wilayah bagian timur Kerajaan Sunda. Wilayah ini dikelola oleh keturunan bangsawan kerajaan yang dipercaya memiliki kemampuan spiritual dan kepemimpinan yang kuat. Selain itu, beberapa tradisi juga menyebut bahwa Panjalu memiliki kaitan dengan legenda-legenda Hindu-Buddha yang pernah berkembang di wilayah tersebut. Masyarakat Panjalu sebelum masa Islam kerap melakukan ritual keagamaan di sekitar Situ Lengkong dan gunung-gunung di sekitarnya yang dianggap sebagai tempat sakral. Perubahan besar terjadi ketika pengaruh Islam mulai masuk ke wilayah Sunda. Pada abad ke-15, agama Islam mulai menyebar dengan pesat melalui jalur perdagangan, perkawinan, dan dakwah para ulama. Panjalu menjadi salah satu pusat penyebaran Islam di wilayah selatan Jawa Barat, terutama setelah masa kepemimpinan Prabu Sanghyang Boros Ngora. Batara Tesnajati adalah pendiri kerajaan Panjalu yang petilasannya terdapat di Karantenan Gunung Sawal. Mengingat gelar Batara yang disandangnya, maka kemungkinan besar pada awal berdirinya Panjalu adalah suatu daerah kabataraan, sama halnya dengan Kabataraan Galunggung yang didirikan oleh Batara Semplak, wajah putra dari Sang Wretikandayun, pendiri kerajaan Galuh. Kemudian Batara Tesnajati digantikan oleh putranya yang bernama Batara Layah. Beliau adalah salah satu tokoh yang sering disebut
dalam tradisi lisan masyarakat Sunda, khususnya yang terkait dengan Kerajaan Sunda atau Sunda Panjalu. Namun, informasi tentangnya biasanya berasal dari cerita-cerita tradisional, naskah babad, atau pantun Sunda yang mengandung unsur sejarah, mitologi, dan kepercayaan lokal. Batara Layah digambarkan sebagai sosok yang memiliki kemampuan spiritual atau kesaktian luar biasa. Dalam beberapa cerita, ia dianggap mampu berkomunikasi dengan para dewa atau mendapatkan wahyu langsung dari alam gaib. Raja berikutnya yang memimpin Panjalu adalah Batara Karimun Putih. Beliau dikenal sebagai salah satu raja atau pemimpin legendaris Kerajaan Sunda Panjalu. Ia sering digambarkan sebagai raja yang memiliki sifat adil dan bijaksana. Ia digambarkan sebagai sosok yang mendalami ajaran spiritual dengan pemahaman mendalam tentang hubungan manusia dengan alam dan Sang Pencipta. Beberapa cerita juga mengaitkannya dengan praktik asketisme. Dalam beberapa cerita rakyat, Batara Karimun Putih disebut sebagai tokoh yang berperan dalam menyatukan wilayah-wilayah kecil di sekitar Panjalu di bawah satu pemerintahan, menciptakan harmoni dan kedamaian. Sang Hyang Rangga Gumilang naik tahta Panjalu menggantikan ayahnya. Ia dikenal juga sebagai Sang Hyang Rangga Sakti, dan pada masa pemerintahannya terbentuklah suatu pemerintahan yang berpusat di Dayeuh Luhur Maparah setelah berakhirnya masa kabataraan di karantinan Gunung Sawal Panjalu. Sang Hyang Rangga Gumilang menikahi seorang putri Galuh bernama Ratu Permana Dewi dan mempunyai seorang putra bernama Sang Hyang Lembu Sampulur. Petilasan Prabu Sang Hyang Rangga Gumilang terletak di Cipanjalu. Setelah Sang Hyang Rangga Gumilang turun tahta dan kemudian digantikan oleh anaknya Sang Hyang Lembu Sampulur. Satu, Sang Hyang Lembu Sampulur, satu naik tahta sebagai Raja Panjalu, dan ia mempunyai seorang putra bernama Sang Hyang Cakradewa. Singkat cerita, Prabu Sang Hyang Cakradewa pun menggantikan ayahnya untuk menjadi raja. Prabu Sang Hyang Cakradewa memperistri seorang putri Galuh bernama Ratu Sari Kidang Pananjung dan mempunyai 6 orang anak, yaitu Sang Hyang Lembu Sampulur II, Sang Hyang Boros Ngora, Sang Hyang Panji Barani, Sang Hyang Anggarunting, Ratu Mamprang Kancana Artaswayang, Ratu Pundut Agung. Menurut kisah dalam Babad Panjalu, Prabu Sang Hyang Cakradewa adalah seorang raja yang adil dan bijaksana. Di bawah pimpinannya, Panjalu menjadi sebuah kerajaan yang makmur dan disegani. Suatu ketika, sang raja menyampaikan keinginannya pada hari tua nanti untuk meninggalkan singgasana dan menjadi resi atau petapa. Untuk itu, sang Prabu mengangkat putra tertuanya, Sang Hyang Lembu Sampulur II, menjadi putra mahkota, sedangkan putra keduanya, yaitu Sang Hyang Boros Ngora, dipersiapkan untuk menjadi patih dan senapati kerajaan atau panglima perang. Oleh karena itu, Sang Hyang Boros Ngora pergi berkelana, berguru kepada para Brahmana, petapa, dan wiku sakti di seluruh penjuru tanah Jawa untuk mendapatkan berbagai ilmu kesaktian dan ilmu olah perang. Singkat cerita, dalam prosesnya beliau pun pergi ke Mekah dan akhirnya memeluk Islam. Lalu, Sang Hyang Lembu Sampulur II pun naik tahta, menggantikan Prabu Sang Hyang Cakradewa. Akan tetapi ia kemudian menyerahkan singgasana kerajaan kepada adiknya, yaitu Sang Hyang Boros Ngora, sedangkan ia sendiri hijrah dan mendirikan kerajaan baru di Cimalaka, Gunung Tampomas, Sumedang. Sang Hyang Boros Ngora pun naik tahta Panjalu, menggantikan posisi kakaknya. Ia kemudian membangun keraton baru di Nusa Larang. Adiknya yang bernama Sang Hyang Panji Barani diangkat menjadi patih Panjalu. Di dalam Babad Panjalu, tokoh Prabu Sang Hyang Boros Ngora ini dikenal sebagai penyebar agama Islam dan Raja Panjalu pertama yang menganut Islam. Benda-benda pusaka peninggalannya masih tersimpan di Pasucian Bumi Alit dan dikirapkan pada setiap bulan Maulud
setelah terlebih dulu disucikan dalam rangkaian prosesi acara adat Nyangku. Menurut versi sejarah Cianjur, Sang Hyang Boros Ngora dikenal sebagai Prabu Jampang Manggung. Karena sepulang dari Tanah Suci, Sang Hyang Boros Ngora mendapat julukan Syekh Haji Sampulur Sauma Dipa Ulama. Kemudian ia berniat menurunkan ilmunya dan menyampaikan ajaran Islam kepada rakyat Pajajaran Girang dan Pajajaran Tengah. Karena itu Boros Ngora mengembara ke Nagari Sancang dan Tanah Jampang. Kadipaten Panjalu tidak hanya dikenal melalui sejarahnya yang kaya, tetapi juga melalui berbagai legenda dan mitos yang hidup di tengah masyarakat. Kisah-kisah ini menjadi bagian dari identitas Panjalu, mencerminkan perpaduan antara tradisi lokal dan nilai-nilai agama yang berkembang di wilayah tersebut. Salah satu legenda paling terkenal adalah asal-usul Nusa Gede, pulau kecil di tengah Situ Lengkong. Menurut cerita rakyat, Nusa Gede dahulu adalah sebuah bukit tempat seorang pertapa bernama Ki Jonggrang Kalapitung menjalankan ritual spiritualnya. Ki Jonggrang dipercaya memiliki kekuatan magis yang mampu berkomunikasi dengan makhluk gaib penjaga alam. Pada suatu malam, Ki Jonggrang bermimpi bahwa wilayah Panjalu akan menjadi pusat spiritual yang besar. Ia kemudian memohon kepada para dewa agar bukit tersebut dijadikan simbol keabadian. Dalam semalam, bukit itu terpisah dari daratan dan berubah menjadi sebuah pulau di tengah danau. Nusa Gede kini dianggap sebagai tempat suci dan banyak masyarakat yang datang untuk berziarah ke makam para leluhur dan para raja sebelumnya yang terdapat di sana, termasuk makam Prabu Sanghyang Boros Ngora. Legenda Maung Panjalu berkaitan erat dengan kisah mistis yang melibatkan garis keturunan kerajaan Pajajaran. Cerita ini menggambarkan kehadiran seekor harimau gaib yang dipercaya memiliki hubungan dengan keluarga kerajaan Panjalu. Maung Panjalu dianggap sebagai simbol kekuatan dan perlindungan terhadap Kadipaten Panjalu dan menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas daerah tersebut. Legenda lain yang tak kalah populer adalah kisah bejana emas yang dibawa oleh Prabu Sanghyang Boros Ngora dari Mekah. Bejana ini dipercaya digunakan oleh Nabi Muhammad SAW untuk berwudu dan menjadi simbol kesucian Islam di Panjalu. Konon, bejana ini memiliki kekuatan magis yang mampu mendatangkan keberkahan dan melindungi Panjalu dari bala bencana. Hingga kini, bejana tersebut disimpan di Situ Lengkong dan hanya dikeluarkan pada upacara-upacara tertentu. Keruntuhan Kadipaten Panjalu adalah salah satu babak sejarah yang menarik, karena bukan hanya disebabkan oleh faktor eksternal, tetapi juga oleh dinamika internal dan perubahan zaman. Pada masa keemasannya, Panjalu berada di bawah naungan Kerajaan Sunda Pajajaran. Namun, seiring melemahnya kekuatan Pajajaran, akibat tekanan dari Kesultanan Cirebon dan Banten, Panjalu kehilangan pelindung utamanya. Kekalahan Pajajaran dalam perang melawan Cirebon menandai dimulainya transisi kekuasaan di Tatar Sunda. Sebagai wilayah yang strategis, Panjalu menjadi rebutan antara Kesultanan Cirebon yang menyebarkan Islam dan para penguasa lokal yang masih setia pada tradisi Sunda Wiwitan. Situasi ini menciptakan konflik internal yang memperlemah Kadipaten Panjalu. Keruntuhan Panjalu juga dipengaruhi oleh perpecahan internal di kalangan keluarga bangsawan. Ketika Prabu Anom Wiradikusuma wafat tanpa meninggalkan pewaris yang kuat, terjadi perebutan kekuasaan antara anggota keluarga kerajaan. Konflik ini membuat Panjalu menjadi rentan terhadap serangan dari luar. Beberapa pihak dari kalangan bangsawan memilih bersekutu dengan Kesultanan Cirebon, sementara yang lain tetap ingin mempertahankan kedaulatan Panjalu sebagai wilayah otonom. Ketidaksepakatan ini berujung pada perang saudara kecil-kecilan yang melemahkan kekuatan militer Panjalu.
Pada abad ke-16, Kesultanan Cirebon di bawah kepemimpinan Sunan Gunung Jati semakin memperluas pengaruhnya ke wilayah Sunda. Panjalu menjadi salah satu target utama, mengingat posisinya yang strategis dan pengaruhnya di wilayah selatan Jawa Barat. Cirebon melancarkan serangan militer dengan mengirimkan pasukan besar untuk menaklukkan Panjalu. Pertempuran sengit terjadi di sekitar Situ Lengkong, yang menjadi benteng pertahanan terakhir Kadipaten Panjalu. Pasukan Panjalu berjuang dengan gagah berani, tetapi mereka akhirnya kalah karena kalah jumlah dan keunggulan strategi dari pihak Cirebon.